Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kembali kita datang di hadirat Tuhan di pagi hari ini dengan sikap yang bersyukur, dengan hati yang bersyukur kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Bapa, kami boleh datang di hadirat-Mu Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa Surgawi, mari Tuhan, kami rindu Tuhan hadir tengah-tengah kami di setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya aku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Yesus, Tuhan Rajaku.
namamu selalu tiada lutut tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau sembahmu, Kau yang terindah. Syukur, syukur Tuhan, syukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami sembahmu Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Bapa, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Bapa, kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Engkau melayakkan kami Bapa untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus, mari buka hati kami selebar-lebar mungkin, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapa. Dan pagi hari ini masih dengan yang sama, dengan tema yang sama, Kristus adalah penghiburan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau buka dulu di 2 Korintus 1 ayat 3-4. Kita mau baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan penghiburan abadi. Kristus adalah penghiburan untuk setiap kita. Kristus adalah penghiburan abadi untuk setiap kita. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bukan hanya naik ke surga begitu saja Bapak Ibu Saudara, tapi juga memberikan satu pribadi yang mampu menghibur kita dalam segala kondisi, dalam segala situasi, dan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika itu Kristus memberikan seorang pribadi yang benar-benar mendampingi kita, menyertai kita sampai masa kesudahannya kita Bapak Ibu Saudara. Seorang pribadi yaitu Roh Kudus yang akan terus-menerus menyertai kita sampai kesudahan kehidupan kita di dalam situasi dan kondisi apapun, perasaan, kesendirian atau apapun yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Roh Kudus akan selalu menyertai kita, memberikan penghiburan untuk setiap kita, bagi kita yang percaya kepadanya. Ketika jemaat di Tesalonika kala itu, ketika Rasul Paulus sudah menyampaikan Injil di kota Tesalonika, dan tidak selang begitu lama Rasul Paulus harus pergi ke kota-kota yang lain karena pemimpin-pemimpin Yahudi kala itu merasa terancam karena kehadiran Rasul Paulus kala itu. Jemaat di Tesalonika merasa teraniaya, merasa menderita dengan kabar Injil yang mereka terima, tapi dengan surat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, dengan meyakinkan mereka, dengan menghibur mereka supaya mereka tetap punya iman percaya terhadap Injil yang sudah mereka dengar, terhadap kabar baik yang sudah mereka dengar Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita percaya, ketika jemaat di Tesalonika percaya, maka penghiburan itu akan diberikan untuk setiap mereka. Maka penghiburan itu akan diberikan untuk setiap orang-orang yang percaya akan kabar baik ini, akan Injil yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kala itu. Dan bahkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, yang sekarang ini, pernahkah kita sadar bahwa segala yang kita alami, Tuhan punya maksud, segala yang kita rasakan, Tuhan punya rencana di dalam kondisi dan situasi yang tidak membuat kita nyaman, Bapak Ibu Saudara. Di dalam penderitaan kita, di dalam masa-masa aniaya kita, di dalam masa-masa kegelapan kita, bahkan di dalam lembah kelamnya kita, Tuhan punya rencana untuk setiap kita. Asalkan kita tertuju kepada Kristus, asalkan hati pikiran kita tertuju pada Kristus, kita akan mengerti apa rencana Tuhan di balik semua penderitaan yang kita rasakan. Ketika kita baca tadi di ayat 2 Korintus 1 ayat 3-4, bahkan ketika Tuhan sudah memberikan penghiburan untuk setiap kita, alangkah baiknya, alangkah indahnya ketika kita juga bisa memberikan penghiburan untuk setiap mereka yang membutuhkannya. Tuhan juga yang meneguhkan hati setiap kita, Tuhan juga yang menguatkan hati setiap kita melalui Roh Kudus yang diberikan untuk setiap kita, supaya kita merasa terhibur, dikuatkan hatinya, dikuatkan iman percayanya, supaya kita dapat menghibur orang lain Bapak Ibu Saudara. Di dalam penderitaan, di dalam kesesakan kita, di dalam situasi yang tidak membuat kita nyaman, tentunya itu bukan hal yang mudah untuk kita memberikan penghiburan kepada orang lain, untuk kita berbuat baik kepada orang lain, untuk kita memperkatakan perkataan yang baik kepada orang lain Bapak Ibu Saudara. Tapi dengan adanya Roh Kudus yang diberikan oleh Kristus ketika dia naik ke surga,
maka kita akan dimampukan untuk melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Maka kita akan dimampukan untuk tetap teguh mempunyai iman percaya kepada Kristus, untuk tetap teguh, tidak bimbang, tidak goyah di dalam kita mengiring Kristus, di dalam kita melayani Kristus. Supaya ketika kita sudah diteguhkan, supaya ketika kita sudah dihiburkan, kita bisa menghibur orang lain lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, Bapak Ibu Saudara. Hal yang tidak mudah, hal yang tidak gampang untuk dilakukan. Tapi ketika kita bersama Roh Kudus yang menyertai kita sampai kesudahannya kita, itu akan dimampukan dan itu akan terus dibaharui hingga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menghibur orang lain di sekitar kita. Maka akan terlihatlah bagaimana Kristus hidup di dalam hati kita. Ketika kita diteguhkan, ketika kita dikuatkan, maka sikap hati ini akan terpancar dari perkataan dan perbuatan kita. Setiap masalah, setiap fase kehidupan yang Tuhan berikan, ini punya maksud, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita dipertemukan dengan banyak orang di dalam Tuhan, Tuhan punya maksud untuk setiap kita. Ketika pedang menajamkan pedang, tentunya setiap orang yang dipertemukan dengan kita, ini akan saling mempertajam supaya kita mempunyai karakter Kristus, kita menghidupi karakter Kristus itu, supaya di dalam kehidupan kita, ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang tidak bisa membuat kita nyaman, justru Tuhan bekerja di situ. Di dalam kesesakan kita, di dalam penderitaan kita, di dalam ketidaknyamanan kita, penghiburan itu akan diberikan untuk setiap kita sehingga kita bisa melayani, kita bisa menghibur orang lain lewat perkataan kita, perbuatan kita, lewat setiap hal yang di dalam diri kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Hal yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara, hal yang sungguh tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang dunia. Ketika kita mendapatkan penghiburan dari Kristus, kita mendapatkan penghiburan dari Roh Kudus, kita dimampukan, diteguhkan, melewati setiap masalah yang ada dengan penghiburan yang sudah Tuhan berikan. Sukacita, damai sejahtera itu akan melekat dalam hidup kita, akan kita hidupi, dan lewat kehidupan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Dan karena kita sudah dihiburkan oleh Roh Kudus, pribadi ini yang akan memampukan kita untuk berbuat baik dan memperkatakan perkataan yang baik. Karena dari hati yang sudah diteguhkan oleh Roh Kudus, hati yang sudah dikuatkan oleh Roh Kudus, maka menghibur orang lain itu bukan sesuatu perkara yang sulit. Menghibur orang lain bukan sesuatu perkara yang sukar. Karena kasih karunia sudah diberikan untuk setiap kita, penghiburan sudah diberikan untuk setiap kita. Itu menjadi apa ya, Bapak Saudara? Menjadi bekal untuk setiap kita supaya kita dapat menghibur orang lain, supaya kita dapat menjadi berkat untuk orang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan Roh Kudus ini akan selalu berada di dalam hati kita, akan selalu menyertai kita, mendampingi kita. Bahkan kita bisa bersama-sama dengan Roh Kudus melalui setiap masalah yang ada. Kehidupan ini, ketika kita comparekan, ketika kita bandingkan bagaimana kehidupan kita dengan dunia, dunia hanya menyediakan penghiburan-penghiburan yang sementara, Bapak Ibu Saudara. Tapi bersama Kristus, dan Kristus memberikan penghibur, satu pribadi yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus. Penghiburan yang diberikan Kristus ini tidak akan pernah habis dan tidak bersifat sementara. Ketika ayat nas kita yang Tuhan akan memberikan penghiburan yang abadi, penghiburan yang sejati, penghiburan yang tidak akan pernah habis, maka di dalam kehidupan kita penghiburan itu akan terus-menerus ada, akan terus-menerus diperbarui oleh Kristus. Alangkah indahnya, alangkah kasih Tuhan begitu besar untuk setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita dalam penderitaan kita, mari kita dalam kesesakan kita, mari kita dalam situasi yang membuat kita sulit, kita mau tetap bersama Kristus. Kita mau tetap bersama dengan Kristus, berjalan bersama Kristus, menguatkan iman kita, menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, sehingga kita bisa memperkatakan perkataan yang baik, berbuat baik, dan kita bisa menghibur orang lain lewat kehidupan kerohanian kita, lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat karakter kita, lewat perilaku kita.
lewat pemikiran kita dapat menjadi berkat untuk orang lain, Bapak Ibu Saudara. Biarlah pada pagi hari ini, firman Tuhan dapat menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara, di mana situasi dan kondisi yang tidak menentu, tapi kita mau yakin dan percaya ketika Roh Kudus diberikan untuk setiap kita, orang-orang yang percaya, kita dapat dihiburkan, kita dapat menjadi orang yang menjadi berkat untuk orang lain. Biarlah ini bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena berkat yang sudah Tuhan berikan, karena berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk setiap kami Bapak, penghiburan yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kami. Biarlah Tuhan kami mau pakai penghiburan ini supaya di dalam kami menjalani kehidupan kami bisa dihiburkan, dan bahkan kami bisa menjadi berkat untuk orang lain, menghibur orang lain lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, perbuatan yang baik dan perkataan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di pagi hari ini kami bisa bekerja dengan baik, melewati hari ini dengan baik bersama Kristus. Biarlah setiap masalah yang ada yang akan kami lalui, Roh Kudus mampu menghibur setiap kami. Roh Kudus mampu menyertai setiap kami selalu dan setiap saat, sehingga kami mampu melewati hari-hari ini bersama Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.